Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh hampir melewati tahun 2024. Dan sebentar lagi kami memasuki tahun 2025. Syukur dan terima kasih kami telah boleh menggunakan waktu sebaik mungkin, sebisa dan semampu kami untuk menjalankan kehendak Tuhan. Semoga kami mempunyai hati terbuka untuk mendengarkan bimbingan-Mu, mendengarkan apa yang harus sudah kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu lah makanan kami yang paling utama. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua kata yang akhir-akhir ini saya coba renungkan, yaitu kata kehendak Allah. Kehendak Allah adalah makananku, kata Yesus. Dan kehendak Allah adalah segala-galanya. Dan kita tidak diminta untuk mengikuti kehendak daging dan kehendak dunia. Karena dunia dan kehendak daging tidak mengenal Allah. Demikianlah yang menjadi kunci dalam perjalanan hidup kita. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tentang dua hal penting. Ya, pertama, bagaimana kita mendengarkan kehendak Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita menggunakan waktu. Jadi sekali lagi, kehendak Allah adalah segala-galanya. Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan kebahagiaan, Allah yang mengontrol kehidupan kita. Bukan aku, tapi Allah yang mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol waktu. Harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Tidak bisa. Tetapi Allah yang mengontrol waktu kehidupan kita. Dan ini anugerah yang harus kita sadari sebagai bagian dari kehidupan kita. Ya. Kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa mengontrol waktu. Kita tidak bisa mengontrol bahkan hidup kita sendiri pun kita tidak bisa. Jadi kitalah, Allah lah yang mengontrol hidup kita. Karena itu maka tidak bisa tidak bahwa kita mengikuti kehendaknya, apa yang dia kehendaki. Dan untuk mengenal kehendak Allah, maka kita harus mendengarkan dengan penuh iman, dengan penuh perhatian, dengan penuh keheningan. Hampir tidak mungkin kita mengenal kehendak Allah kalau kita sendiri tidak hening, tidak diam, tidak sunyi, tidak mau mendengarkan kehendak batin Allah. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadarilah sebentar, apa arti kehendak Allah bagiku? Apa yang Tuhan inginkan bagiku? Apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupanku, kenyataan hidupku sehari-hari, entah siapa saja, orang tua, ya, problem orang yang sedang menghadapi problem, menghadapi masalah, atau kita sendiri yang menghadapi masalah, kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki bagiku? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai waktu. Dalam bacaan pertama hari ini dari surat Yohanes dikatakan bahwa waktu adalah, sekarang ini adalah waktu perkenanan itu. Artinya apa? Bagaimana kita menghadapi hari terakhir dari hidup kita. Hari di mana kita sendiri akan dihadapkan pada realitas. Hari waktu terakhir itulah waktu yang sekarang ini sudah ada dan akan menghadapi kepenuhannya nanti. Karena itu maka Stephen Covey mengatakan bahwa yang terakhir itu harus kita angkat kepada yang awal. Karena itulah maka kita harus siap sedia, kapan waktunya akan datang kita tidak tahu. Itu yang disebut masa eskatologis. Dan kalau seandainya kita sadar bahwa kita akan mengalami masa-masa kehidupan yang akan datang sekarang ini, saat ini, detik ini, di waktu sekarang ini, meskipun belum mengalami kepenuhannya, maka kita menggunakan waktu dengan bertanggung jawab. Ya, melakukan segala sesuatu seolah-olah segala sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, itulah
yang kita sebut dengan eskatologi. Tuhan ingin supaya kita menggunakan waktu secara baik, secara benar, sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendakku, tapi sesuai dengan kehendaknya. Semoga waktu-waktu kita gunakan untuk kepentingan, untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Dan kita menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita gunakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pasti itu akan memberikan damai yang tak dapat diberikan oleh dunia. Tuhan memberkati Anda dan semoga kita menggunakan waktu dengan menggunakan kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Kehendak Tuhan adalah makanan kita dan satu-satunya makanan yang memberi harapan kehidupan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.